Show parameter SDA mass size. Coba show parameter SDA mass size. Show parameter SDA underscore mass underscore size. Oh, belum start. Belum start. So parameter apa? Kalau tahan ya. Nah, kalau dari komen Parameter SGA apa tuh? SDA max size. Size ya. Ya, desainnya kayak visual. Sudah berapa Pak? Belum. Langsung apa? Yang tadi Pak, coba Pak. Yang mana? Yang komennya. Show parameter SDA max. Show parameter SDA max size. Tulisannya nggak bisa. Atau tiga ya Pak. Yang lain? Iya, 1G. Nah, masuk ke enterprise. Pilih yang bawah ini, first advisor center. Bisa lepas Pak. Oh, Passwordnya kemarin yang Sistem diganti ya? Michael ya. Mana kan ganti passwordnya sih? Passwordnya apa? Kemarin ganti password. Show parameter SQL size. Terus masuk enterprise manager. Kemudian di bawah ada first advisor. Ya, bukan. Pak Suno apa? korektor. Ganti. Wis nganti. Ganti.
Iki SSDBL. Iya, ini. Ya aku sih ngeliat konsol guys. Ada ini. Ini kalau lupa passwordnya nggak bisa tembusnya dari konsol ya, dari itu nggak bisa ya. Dari mana enterprise-nya nggak bisa. Kalau nomor saya atas bisa. Jebol. Jadi hacker itu. Susah ini kan di TPS. Ya TPS ya. Nembusnya gimana? Di sini juga nggak tahu ada TPS. Yang 10G masih ada TPS. Yang 11 udah ada TPS. Maksudnya udah defaultnya kayak kita. Kalau 10G harus aktifkan sendiri. Kalau ini defaultnya sudah. Nah kalau lupa ya kayak kemarin pakai orang ADWD. Nah klik advisor netral. Nah, di sini ada memory advisor. Nah di sini pusatnya penasehat. Ya, para penasehat ngumpul di sini. 73. Nah ini contoh memori. Klik memory advisor. Jadi kalau memorinya tadi 1 GB, sebetulnya pembagian buffer, cache, share, pool dan seterusnya sekarang itu sudah otomatis. Dalam arti kalau pas buffer cache-nya lebih, share pool-nya kurang, otomatis share pool-nya digedein. Nah, karena defaultnya enable automatic. Tapi tentu sesuai dengan ukuran max size. Gitu. Gimana di pojok? Kalau jangan spek. Sudah. Nah, sekarang kita lakukan ukuran SGA-nya. Nah, begini. Alter sistem start SGA max size sama dengan, nah ini coba aja terserah. Saya aslinya 700. Saya coba jadi 1 GB. Scope SV file, shutdown, start. Perintahnya kemarin bisa di password apa Pak? PWD, Orang PWD, orang PWD, antaranya langsung. orang PWD password sama dengan password baru, file sama dengan nama filenya, spasi dan itu sama dengan 5. Nah, jadi memori ukuran berapapun itu kalau SGA max size-nya nggak digedein, ya nggak ngefek. Yang 8 GB kemarin
Ukurannya berapa tadi waktu di satu? Siap aksesnya awal ini berapa? Nggak bisa masuk ke konsol. Set Oracle SID? Iya. Tapi nggak bisa. Set Oracle SID? Kan login dulu ya. Oh, set dulu dong. Masuk. Set Oracle SID sama ada sekian. Jadi di sana. Parameter SIA Sama gini di sana. shows masih parameter SGA underscore max underscore size size nya 1 ya. 1 giga ya. Jadi walaupun memorinya 8 giga, Oracle pesen SGA nya. Jadi kalau nambah RAM, SGA aksesnya nggak diubah ya nggak ngefek. Cara nambahnya? Ya coba ubah dari berapa jadi 1200 gitu. Ya, latihan dulu kan. Jadi kalau nggak ngerti dikira oh tambah RAM nih, udah Oracle-nya didiemin. Ya Oracle-nya nggak ngapa-ngapain. Oh, rupanya di Enterprise Manager-nya itu ya? Ini konsol. alter sistem set SGA maksai sama dengan 1200 mega gitu ya. Cukup sama dengan SP5. Karena SP5 berarti harus di shutdown. Startup SP5 itu dibaca saat Oracle start. Shutdown dulu terus di start Ya. terus dilihat lagi ukurannya. Karena SP file itu parameter file dibaca saat Oracle start. Itu startup itu dari pemain SQL-nya itu Pak ya? Shutdown. Kalau di startup bukannya dari servisnya? Wah, bukan ilmu Oracle, itu ilmu OS. Jadi start Oracle ya dari sini, dari mana? Startup itu ada kemarin no mount, open, nah ini open. Nah, kalau dari services itu ilmunya orang OS, Apa ada levelnya. ini kan kan SQL-nya Oracle-nya kan di shutdown itu ya, shutdown immediate. Tapi masih bisa login Oracle-nya. Loh, kemarin ya. Jadi raja itu loginnya pakai file, orang BBD file BBD. Sehingga seorang raja, Oracle-nya mati ya tetap bisa login. Oracle-nya mati kan bisa login di Oracle-nya. Ya raja ya, sis. Kalau spot sistem nggak bisa, kan begitu. Kenapa? Karena passwordnya raja ada di file di BWD OSL. Berarti Oracle-nya belum semuanya mati ya Pak? Gini. Saya balik ke slide pertama ya. Oracle itu ada namanya instance. Ya. Nah, saya balik ke pelajaran. Kalau Oracle di shutdown, SDA-nya di shutdown. Oracle itu mengandung apa? Mengandung SGA, background process, DBWL, LGWL,
Definisi Oracle untuk shutdown itu SDA-nya di shutdown. Kalau Oracle mau semuanya dimatikan, ya semua yang tulisannya Oracle itu dimatikan. Listenernya dimatikan, DB munculnya dimatikan, nah, semuanya dimatikan. Itu definisi Oracle mati menurut jenengan. Makanya ya ini ilmu Oracle ya, kita harus pahami yang dimaksud oleh shutdown itu shutdown SG. Kalau itu mungkin kayak Windows ya, Windows shutdown semuanya mati. Beda ya, jadi mungkin namanya sama-sama shutdown tapi artinya beda. Yang orang PWD password sama dengan password baru, file sama dengan misalnya PWD SID ya. SID-nya apa? IBL orang gitu. Sudah selesai. Ada nama yang sama tidak dulu, kemarin kan ada di situ. Dan kemudian PWD disisihkan orang. Nah nanti di copy ke itu database, kalau database ya, akun database. Nah, adapun pengaturan share pool buffer case karena automatic share memory management enabled, ya enaknya udah kalau buffer case-nya nggak cukup, share poolnya gede dipinjemin, nah gitu. Kalau yang dulu enggak manual, 10 itu sudah mulai automatic memory management, share memory. Itu tergeser-gesernya ketika Oracle-nya masih nyala gitu ya? Oh iya, Geser-geser gitu. nah ini ada advance, enaknya sudah advance di sini. Nah, kalau nggak ngerti tanya. Nah, tugas kita yang monitoring performance. Nah, mau ini lagi sibuk nih. Nah, dilihat di sini ada top session ya. Oh ini siapa nih? Nah, itu ini monitoringnya. Kayaknya lambat. Nah, ini monitoringnya di sini. Nah, biar pernah melihat ini ya, dicoba saja labnya. Kalau ini kan udah otomatis ya. Yang penting tadi advice. Nah, kalau advice-nya kecil, kemudian kita gedein, ya sebetulnya ya rugi buat apa? Gitu. Nah, ini advisor. Nah, silakan dicoba aja labnya sekedar untuk ya, mengetahui lah. Oh, ini pemakaiannya, monitoringnya, yang ada contoh-contohnya. Ini ada yang query. Ya. Nah, ini monitoring.
biasanya ini begini, monitoring itu kan setiap transaksi dalam setahun itu kan ada pola ya. Jadi sebetulnya kalau pola itu sudah ditemukan, monitoring itu lebih enak. Karena gini, nah peak value-nya di mana? Peak season. Kan pasti ada pola kan? Masa tidak ada pola? Nah, oh peak season-nya bulan apa nih? Mungkin kalau kampus di Agustus ya mungkin. Nah, ketika kita monitor di sini peak season, kemudian ternyata tidak ada masalah, ya yang lain bisa dirumuskan secara umum tidak ada masalah. Nah, ketika di sini lambat, nah solusi. Sekali lagi, yang namanya itu iteratif, bukan sulapan. Jadi bukan sekali langsung jadi, sekali terus hari benar, besok lambat lagi. Nah seperti itu biasa. Kayak dokter, kalau 3 hari belum sembuh, silakan datang lagi. Ya iteratif, memang seperti itu. Nah, yang enak adalah kalau penyakitnya itu masih ringan, sudah konsultasi ke dokter, nggak nunggu stadium 4. Sama, ini juga sama. Nah, cuma sekali lagi seperti saya bahas kemarin, karena sebagian kita itu ketika monitoring dianggap nganggur, akhirnya banyak pekerjaan dilimpahkan, sehingga monitoringnya terabaikan. Jadi problemnya ketika berat baru dibenerin, wah itu ya bisa sih, cuma dia nggak tahu gimana gitu kan. Ada stadium 4 baru ke dokter, ya gimana coba itu kan. Nah seperti itulah gambarannya. Nah pola ini yang sebetulnya harus ditemukan. Kalau misalnya bulan Januari ada transaksi tinggi, itu kan anomali namanya. Nah tapi pola itu sudah ketemu. Di mana kita monitoring itu yang pas. Kamu nggak bisa itu monitoring itu saya bahas ya. Kalau mungkin kendaraan lain ya. Oh, tidak tahu. Biasanya orang pakai komen. Tapi kan komen itu Iya. Ya mungkin. Backup ke tempatnya di Oracle. Nah, itu istilahnya restore. Kalau recover itu sinkronisasi. Sehingga backup itu harus restore dulu sebelum recover. Nah hanya saja bila istilahnya backup and recover, maka restore-nya implisit tersebut. Nah, itu. Tapi kalau ada kalimat restore itu eksplisit, ini harus direstore. Nah gitu ya. Itu artinya hanya mengembalikan file ke tempat asalnya dihabis. Misalnya dari backup atau dari hard disk lain. Tapi kalau ini direcover, berarti restore-nya implisit. Nah, ada memang perintah yang recover gitu toh, restore-nya otomatis. Nah, gitu. Tapi ada juga backup namanya user manage yang nanti ini detailnya di workshop 2 ya. Di user manage itu ini di restore itu copy paste dari backup ke folder asalnya. Nah baru sinkronisasi, recover database. Nah itu, jadi benar-benar restore itu disebut eksplisit. Caranya kayak copy paste juga aja gambarannya. Nah apabila disebut dengan ini, maka implicitly istilah restore itu
failure lagi, yaitu selama mungkin. Kalau recover ya secepat mungkin. Nah, availability itu kalau boleh saja kan kita ini harus available. Available itu tersedia. Jadi Oracle tersedia. Definisi awal tersedia itu kalau dibutuhkan ada. Nah gitu. Jadi kalau jam kerja, terus setelah jam kerja nggak dibutuhkan, shutdown ya nggak apa-apa. Tapi kalau 24/7, nah yang terbaik itu 99,999%. Jadi boleh mati dalam setahun 5 menit. Nah, jadi kalau sekarang udah di restart gitu toh 2-3 menit, sisanya cuma 2 menit dalam 1 tahun. Ini terbaik. 59. Ada yang nambahi 7. Nah, karena 7 itu kan angka filosofis. Angka 7, tapi yang umum 59. Jadi dalam setahun hanya boleh mati 5 menit. Padahal restart aja udah 2 menit lebih ya. Kalau di restart, sisanya cuma 3 menit. Nah, maka saran tetap yang namanya backup itu harus pernah latihan recover. Ya harus ada PC yang memang dilatih untuk recover. Karena orang itu walaupun belajar mobil itu tidak hafal caranya, tapi pas di depan mobil ya nggak bisa. Wah, hafal sama kayak menyanyi, Fatin misalnya. Latihan nyanyinya cuma menghayal. Oh nanti suara saya pakai jadi otak kelima. Tapi nggak nyanyi nggak bisa. Ini ilmu praktek, ilmu laku. Bahasa Jawa itu laku nih murid. Ini bukan ilmu hafalan kayak sejarah. Sejarah ya nggak apa-apa. Gitu ya. Sehingga bahasa ini nanti kalau kita belajar ITIL, IT sebagai service, IT service management, maka nanti langkah-langkah itu pasti membutuhkan apa namanya urgensi ya, urgensi. Kayak gini Pak, harddisknya rusak, berarti kan harus pesan harddisk. Pesan harddisk berapa lama? Oh, sampai dimarahin sama bagian keuangan itu. Ya lama, bisa 3 bulan. Ini server, bukan PC soalnya. Nah, maka itu nanti ada apa ya, eskalasi misalnya ya. 1, berarti 1 itu langsung membypass prosedur misalnya. Terus langsung ACC direktur. Nah, nggak perlu mengajukan dulu. Wah, itu akhirnya membahas itu. Kita nggak bahas itu ya, kita asumsinya sudah ada gitu aja ya. Bahkan untuk hal-hal yang seperti itu ada yang sampai memang naruh. Jadi gini, switchnya rusak karena ketik, gitu kan? Berarti servernya nggak bisa diakses. Nah gimana nih ganti switch ini kan? Nah itu karena memang dia perusahaan yang availability tinggi. Yang pertama switchnya diledakin 2. Nah kemudian bagian yang men-service itu naruh switch di daerah situ. Jadi memang kontrak terhadap vendor. Nah vendor itu naruh switch karena jaraknya jauh. Ada peserta saya yang temennya di Papua itu, karena minta service levelnya level bagus, itu sampai dia memang naruh switch di situ. Karena pelayanannya harus 1 kali 24 jam selesai. Nah bayangin Pak, pesawat dari Jakarta ke Papua, pas bilet dan sebagainya, harus switch. Ya cuma duit tidak aja. Bagaimana? Nah, saya pernah ngajar orang perbankan, ternyata menurut saya yang paling bagus ya itu perbankan. Jadi cabling gitu ya, kayak saya baru tahu. Jadi perbankan itu tidak boleh ada wifi di kantor. Iya. Jadi bagaimana itu Pak kalau mereka orang yang internal di dalamnya itu mau chatting email,
pakai emailnya dia ya, bukan emailnya kantor ya. Ya silakan pakai handphonenya sendiri. Iya gitu. Jadi tidak boleh, karena itu salah satu media untuk di-hack dan sebagainya. Terus komputernya nggak bisa untuk yang lain, nggak bisa. Wah benar-benar komputer itu hanya untuk kerja. Nggak bisa browsing, nggak bisa Buka Explorer. Terus misalnya ada ini, nah semua kan harus ini ya. Nah kemudian masuk ke sini. Nah misalnya ada penambahan baru, itu kamu nggak boleh nyalain gini, langsung kena itu penilaian. Wah ribet peraturannya, saya baca. Saya tanya kok bagus gitu. BI ternyata. Jadi yang ngatur BI cek 1, cek 2, cek 3 itu setiap tahun mereka langsung masuk penilaian. Loh, saya nanya BI kok bisa bagus begitu? Karena udah internasional. Jadi untuk mengikuti aturan internasional, checklistnya sudah diatur. Wah itu Pak, saya lihat sampai di ruang misalnya ruang switch gitu ya, itu ada ini potongnya nih TV gitu ya. Wah itu aja kena. Nah, padahal itu masih di bawahnya rak switch. Wah, saya baru tahu itu sampai segitunya gitu ya. Itu perbankan. Karena tadi perbankan itu sesuai dengan BI dan BI sesuai peraturan internasional. Dan Indonesia yang harus comply ini memang menurut saya nomor 1 yang bank. Karena kan sensitif. Selain bank saya belum tahu ya sampai seketat itu ya. Walaupun BUMN yang gede itu ya ketatnya nggak sebegitunya. Maksud yang redundant tadi wajib ya di bank. Wajib Pak. Redundant UPS itu wajib Pak. UPS kan bisa mati. Nah kalau UPS-nya mati, dia redundant UPS. Nah redundant UPS itu apa? Yang nganggur berarti. Ya tapi kan itu checklist. Begitu. Bahkan ini saya nggak tahu ini karena ketakutan atau apa. Yang namanya switch yang ada di luar itu, misalnya bisa diraih tangan, itu nggak boleh. Harus dicurahi. Wah, ribet lah checklistnya itu. Nah, nanti makanya perbankan itu ada kayak akreditasi 1, 2, 3 kayak ABC itu jadinya. Jadi tergantung mau akreditasi A atau B atau C atau hanya terdengar. Akreditasi. Kalau masuk yang A ya tentu ribet toh. Jadi wah, jadi ya bagus lah gitu ya. Jadi akreditasi auditnya itu udah karena memang udah nasional ya. Bahkan mereka juga menstandardisasi setiap pegawai ada ujiannya. Ujian mengetahui masalah perbankan apa saya lupa gitu misalnya. Nah sudah. Nah tentu tugas kita adalah begitu ya sampai yang terakhir minimize loss of data. Orang itu kalau mau bagus ini sebetulnya levelnya itu ini. Nah ini online backup. Online backup itu mode archive log. Ya. Kalau offline backup itu no archive. Untuk mengetahui mode mintanya archive log list. Nah ini kan modenya no archive. No archive itu caranya backupnya adalah backup semua physical. Itu data file, control file, resolve file, parameter file. Tapi backupnya dalam kondisi shutdown, tidak ada
transaksi. Soalnya begini, backup itu kan sederhananya kan copy paste copy ya. Backup itu gampangnya copy file kan gitu kan. Kalau saya misalnya table space HRD itu fisiknya di D misalnya HRD 01 DBF sedang di copy di backup. Lalu ini kondisi kalau nggak shutdown. Ada transaksi. Nah, karena tidak shutdown, Oracle tidak shutdown. Shutdown tadi perintah yang shutdown immediate ya. Karena tidak shutdown, ada transaksi. Pertanyaannya, transaksi itu ikut ke copy nggak? Nggak jelas loh. Maka offline backup itu memang paling gampang, tapi paling ribet karena shutdown. Jadi pada saat sedang di copy HRD filenya, sedang ada insert di table space itu. Apakah yang di insert ini ke copy? Yang nggak tahu. Nah, kalau online itu kondisinya database running. Nah, pada saat backup ada transaksinya masuk redolog masuk redolog. Nah, redolog file nanti di backup di archive. Nah, archive file. Jadi pada saat ada transaksi, filenya itu di freeze, dibekukan. Kamu nggak boleh menerima transaksi. Nah, gitu. Nah, terus transaksinya disimpan di redolog file, di $log file. Ya. Berarti log filenya jadi penting loh. Kalau log filenya switch harus di backup, karena kalau nggak di backup kan hilang. Kalau hilang nggak bisa kita recover. Sehingga modenya harus mode archive mode. Nah, dari no archive menjadi mode archive. Nanti labnya ini untuk bab 14 adalah merubah dari no archive menjadi archive. Nah, ini saya sendiri juga sebagai user, saya bertanya harusnya Oracle itu otomatis saja. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, namanya data standby database data. Ya, di sini itu ini kayak iklan gitu lah ya. Oracle data. Kenapa? Kalau yang atas ini tetap tujuannya adalah supaya transaksi terakhir tetap recover. Tapi kan pada saat recover kan mati, nggak bisa diakses, ya kan? Ini kan pada saat recover kan user nggak boleh login, Pak. Sedang recover ya, kan gitu kan? Nah, berarti kan tetap ada waktu di mana database pada saat recover tidak bisa diakses, kan gitu. Nah, kalau data itu ada dua server Oracle. Satu production, satunya standby. Nah, ini tetap modelnya kayak yang atas. Nanti archive-nya dari production copy secara berkala ke standby, lalu recover. Sehingga ketika production mati, standby-nya kita aktifkannya di production. Sehingga orang nggak bisa ngakses itu, waktunya lebih singkat. Kalau yang atas kan lebih lama kan recover dulu. Kalau recovernya butuh waktu sejam, berarti sejam kan server nggak bisa diaksesnya. Nah, itu solusinya ini. Yang paling bagus lagi Oracle namanya application erasi ya, clustering, ya, application cluster. Nah, ini kalau mau pakai ini clustering. Kalau clustering itu gampangnya misalnya 3 PC jadi 1 atau 5 PC. Jadi kalau misalnya PC 1 rusak, PC yang lain kan menggantikan. Nah, ini model yang clustering. Simpannya sebenarnya gimana? Kayak space sebenarnya.
Bisa pakai storage area network. Jadi ini PC. Nah, di sini mana? Begitu, Pak. Jadi semua mengakses storage yang sama. Cuman tetap ada masalah. Ya kalau storage-nya hancur, ya butuh backup lagi. Tapi ini kan mengantisipasi PC-nya yang bisa. Ya tidak ada yang sempurna, Pak. Kalau mau sempurna ya gimana? Ya tetap ninja itu butuh banyak senjata. Clustering itu dengan nama yang sama. Apanya maksudnya? Software-nya beda. Mereka clustering memang. Software khusus. Jadi belinya Oracle Cluster. Nah, trennya begini. Jadi kalau kayak misalnya PC 3 jadi 1, misalnya PC 1 rusak kan nggak masalah. Nah, itu cluster. Nah, ini tren. Sebetulnya kalau paling bagus ya ini. Ini tentu software-nya beda, nanti pengaturannya juga beda. Nah, ini iklan. Nah, trainingnya namanya Oracle Real Application Cluster. Ya, Oracle-nya juga Oracle Cluster, bukan yang kita ini. Nah, ini lebih bagus lagi. Kenapa? Dia ya, namanya juga 24 jam /7 ya. Jadi harus. Nah, ini jangan lupa practice recover latihan. Memang workshop 2 lebih banyak ya tentang backup ini kan mengantar ya sekarang. Nah, yang dimaksud salah itu apa sih? Perintahnya salah, prosesnya salah. Ini sih nggak masalah ya, kabelnya mati, gitu kan? Yang masalah itu mulai dari sini, user error, gitu ya, ngedel nggak sengaja. Itu kejadian kayak gitu. Kalau kayak gitu, bagaimana antisipasinya? Nah, butuh training operator. Saya punya peserta, Pak. Dia suatu saat antara gudang dan software itu beda. Nah, misalnya di gudang itu katakanlah gula ya, ini 150 kg. Nah, di softwarenya itu 160, misalnya 150 aja lah kilogram. Nah, yang salah siapa? Kalau ada kasus kayak gini. Atau sebaliknya. Ya. Atau sebaliknya, gudangnya 160, softwarenya 150. Nah, kan bisa kan? Bisa nggak kejadian ini? Bisa. Yang salah ya sebenarnya nyatanya tikusnya. Ada tikusnya, Pak. Ayo, kalau gini orang gudang untung dong. Iya. Untung Pak, orang gudang Pak ini Pak. Sisa 10 kilo tadi ya. Wah, ngeluh Pak. Dan ini, nah maka si programmer itu, pelajaran programmer kekurangannya hanya mengajarkan root, select, insert, delete, update. Tidak pernah mengajarkan logging transaksi. Siapa yang salah? Stok operan maksudnya. Ternyata operatornya sama entry ngantuk mungkin. Siapa operatornya? Nggak dicatat. Kan begitu pelajaran programmer. Mana ada tuh nyatet? Misalnya ngiset mahasiswa baru, yang ngiset siapa? Ada nggak kolomnya? Nggak ada kan? Nah, itu yang terjadi. Wah, stres. Wah, akhirnya setelah itu hal yang sensitif langsung kolom terakhir siapa yang melakukan. Perbankan kan begitu. Kalau kan mesti ada kode tellernya ya. Iya. Nah, begitu. Karena kalau nggak ada itu, nggak terisa nggak tahu. Wah, ini siapa ini yang update ini? Nggak tahu. Terus ujuk-ujuk udah terupdate datanya. Nah, baru sadar Pak. Wah, itu. Nah, untuk mengurangi kesalahan itu bagaimana? Tidak ada selain training operator. Coba misalnya jenengan bikin program ya, sebelum update, jadi update data nih,
gitu ya, atau oke. Terus muncul pertanyaan. Data yang Anda masukkan sebagai berikut. Wah, ini lengkap lah. Yakin? Wah, pasti jawabannya yes. Maka kesalahan ini gimana minimalisasinya? Dari segi software nggak ada, Pak. Ya kecuali nyecan. Nah itu. Cuman kan nggak semua di scan. Training operator. Nah pertanyaan saya, mumpung saya di kampus, operator itu, Pak. Operator IT lah ya, bukan operator mesin. Sebaliknya lulusan apa? Nah, 1 SMK IT. Karena ada tahu SMK itu kan? 2 D1 IT, 3 D2. Kan sekarang ada D2, apa itu namanya? AK ya, Akademi Komunitas. 3 D3 IT atau Poltek. Poltek yang D3. Nah yang mana Pak? Ini S1 sama D4 kan soal. Menurut jenengan kira-kira yang mana? D1. Wah. Ini jadi operator. Di Misindo itu Pak ada anak SMK magang dari Malang, SMK PGRI. Memang setiap tahun, jadi magangnya setahun. Ada jurusan ini, saya dulu yang jurusan RPL itu pemrograman. Karena ada jurusan jaringan. Pak, jurusan RPL ini maunya jadi apa? Karena ada tahu masih tahu target. Wah, keren. Pak, kalau SMK aja programmer, S1 jadi apa? Jadi asisten programmer. Ya jadi operator siapa? Maka operator itu akhirnya orang-orang yang nggak ngerti itu banyak salah. Ya jelas. Maka menurut saya harusnya ada pembagian. Coba jenengan, saya ingin tahu, jenengan kan setidaknya kan di dunia pendidikan lah ya, walaupun bukan dosen. Apa sih Pak bedanya SMK D3, D1, D2, D3 ini? Ayo semuanya ini ayo. Gimana jawabannya? Bedanya di mana coba? Nggak tahu saya. Nggak jelas. Malah katanya ada mahasiswa itu sama peserta dari SMK Sandi Putra Telkom Malang. Dia melanjutkan S1 ngomong gini, pelajaran 3 tahun itu sudah saya dapatkan Pak di SMK. Jadi pelajaran 3 tahun kuliah di SMK itu udah dapat. Apalagi sekarang kan ada muatan lokal. Wah, nambah ngeluh ini kan. Ya berarti apa dong bedanya SMK di 1, di 2, di 3? Wah, itu silakan dijawab. Nah, maka ya saya sih menyarankan operator itu harus orang IT. Kenapa? Kalau nggak dididik ya susah. Ini peserta saya Pak dari rumah sakit, programmer. Karena operatornya itu nggak ngerti orang lain, nggak ngerti IT, maka semua harus bahasa Indonesia. Login bahasa Indonesianya apa? Masuk. Logout bahasa Indonesianya keluar. Malam hari karena rumah sakit Pak, ditelepon nih programmer nih. Pak, ini ada masalah di programnya. Bu, coba ibu keluar masuk lagi. Keluar Pak, keluar ruangan. Kok masih gak bisa? Ya, telepon mana? Loh, IT itu Pak nggak bisa di bahasa Indonesia kan Pak. Bulat bisa sih nggak percaya Pak. Saya pernah misal APG Pak, saya ganti bahasa Indonesia ngeluh Pak. Ampun. Aduh. Tambah pusing saya kalau gitu tuh.
handphone nenek tak ganti bahasa Indonesia kadang ngeluh tuh kok. Karena helmnya kan di internet. Oh, apa sih ini? Saya dulu pernah yang bank itu Pak, ATM. Saya mau transfer. Saya bahasa Indonesia. Endi transfer ya boleh kawan. Saya lupa bahasa Inggris. Transfer kan. Terus saya bahasa Indonesia lagi, saya ingin tahu kan. Ternyata pemindah bukuan. Wah. Nah, ya itu bagi orang yang berkecimpung di pendidikan, tolong dicari solusinya Pak. Karena user error ini sangat fatal. Kesalahan entry, kesalahan dan atau apapun itu masalah di operator. Nah kemudian ya ini instance failure sama media. Ya. Instance failure tinggal respon yang bekerja, ya. Kayak kalau kayak kemarin mati tanpa di shutdown. Yang bahaya sebetulnya adalah user error sama media. Ya. Maksudnya level bahayanya lebih besar. Ada data, modifikasi data, keliru, drop table. Nah, mereka flashback itu kayak recycle bin. Tapi kalau flashback level database itu kayak kaset itu dibalikin. Nah, cuman bahayanya adalah kalau kaset dibalikin itu satu database. Ya, jadi misalnya besok gitu ya, kemudian saya balikin ke sekarang, nah gitu. Dan itu berarti satu database. Kalau flashback database, maka biasanya lab ini kan sederhana, Pak. Ini ada tabel rusak, bla 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 bla, kita flashback. Nah kan, kadang-kadang betul. Tapi jangan lupa kalau di lapangan itu kan transaksi kan berbahaya. Flashback satunya benar Pak, lainnya jadi rusak. Nah ini contoh. Nah ini sebenarnya pas untuk yang seperti apa? Kalau cuma satu tabel sih oke. Tapi kalau flashback database, nah itu harus hati-hati. Maka si DBA harus mengerti harian dari database-nya itu. Jadi perilaku database sehari-hari harus dimengerti. Kalau cuma tabel, misalnya saya login Scott nih ya, connect Scott Tiger, nilai bintang, kontak, ya. Ini ada tabel, coba ya nilai bintang, from coba, strike coba, desert ini. Coba Elius Ali ya sama Budi lah komit bilang from coba saya drop table coba set ya saya bilang bintang from tab. Nah dia jadi recycle bin Pak, masuk recycle bin. Jadi saya bisa flashback bantu import drop. Drop itu semua. Tadi kan saya drop. Oh iya, tabel cobanya kan. Nah, select bintang from tab. Tabel cobanya muncul lagi. Nah, jadi defaultnya ada select bintang from coba. Berapa lamanya ada masalah ya? Enggak, nanti tergantung ukuran dari flashback area. Ya, ada. Kalau dropnya mau apa tanpa bisa di recycle bin kayak Sigdal itu, drop table purge, drop table coba purge. Nah, ini kalau cuma satu sih nggak apa-apa. Flashback database itu hati-hati. Memang di labnya ini enak karena transaksinya cuma satu tabel.
habis ke kondisi jam 12 atau jam 7 pagi tadi. Wah, itu tabel-tabel yang lain balik semua. Maka features itu menurut saya belum tentu harus dipakai di lapangan. Betul nggak ya? Featuresnya handphone nggak karuan-karuan, apa semua dipakai. MS begitu, saya mau tanya. Jangan pakai MS tahun berapa? 95 sampai tahun 2012 MS itu cuman full italic underline. Jadi ini programmer yang aku lapo guys, orang-orang. Saya juga sampai saat ini cuman full italic underline, masih ada versi ini baru kapan? Siapa yang pakai features yang terbaru? Ada? Featuresnya kepake maksud saya. Ya cuma training toh, hari training di lapangan ya diam aja. Ya full italic underline. Mail saja jarang orang pakai Pak. Saya udah sampai lupa caranya mail merge. Ya cuma gitu toh. Full italic underline. Saya belajar bikin table of content. Ya saat butuh tuh baru saya belajar. Sebelumnya nggak pernah. Gimana cara bikin table of content ya supaya dia otomatis dong. Kalau ada bab, subbab itu otomatis kan. Nggak ngerti dulu kan. Pas butuh baru belajar. Padahal itu sesuai masa. Maka features yang tidak selalu maka harus kita sesuaikan. Kalau istilahnya IDAL itu adopt yang ada adaptasi, kita ambil sama adaptasi. Kalau istilahnya LIP itu alih teknologi. Wah, masih keren. Nah, jadi kalau hati-hati ya, flashback database gitu ya. Kalau flashback table masuk. Kalau flashback database itu satu database. Ya, hati-hati. Ini sunridernya. Semua checkpoint masuk ke database. Kalau insight saya cover ya otomatis ya. Roll forward sama roll back. Misalnya ini flashback satu tabel ini apa? Tabelnya banyak. Harus seperti kalau flashback itu udah ada mengucapkan Drop tabel itu kalau punya relasi. Coba kita lihat ya. Scott ini punya tabel namanya instruktur. Instruktur itu jadi master. Jadi prima key, foreign key-nya ada di sesi. Yang di drop berarti yang instruktur gitu. Iya, misalkan. Ya, masternya ya. ya. Oke, kita drop tabel instruktur gini toh. Ya bisa. Harus anaknya dulu. Kalau kasusnya salah update, Pak. Kecuali Salah isi datanya mau di flashback. ya sama kayak tadi. Ya, Walaupun ada makanya, relasinya nggak masalah. loh, bukan masalah itu, namanya data itu kan pada saat kita kembalikan posisinya bagaimana. Maka ya harus dites dulu. Saya juga nggak berani langsung menjawab ya atau kita tes dulu sekarang. Maka nanti ada misi yang dibuat untuk latihan recover. Itu solusinya. Iya. Jadi nggak ujuk-ujuk recover itu di production. Coba ini di Iya, kita praktekkan. Iya. Kan tadi sejak awal saya ada misi khusus untuk latihan recover. Jika kita recover itu benar. Jadi bukan recover itu coba-coba di production. Kayak belajar mobil, itu mobilnya memang khusus. Setel orang-orang yang punya khusus mobil, itu kan mobilnya sudah dimodifikasi, Pak.